Ketemu lagi di mata kuliah Pancasila. Kali ini kita akan bahas sila 1. Untuk sila 1 kalian pasti tahu lah ya, karena Pancasila ini kan kalian udah dapet dari sekolah dasar nih. Ini di mata kuliah Pancasila, kalian kan udah tingkat universitas ya, udah jadi mahasiswa, kalian pastinya tahu sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Kita bakal bahas satu-satunya sila yang hubungannya itu vertikal. Kenapa sih vertikal? Karena kan kalau kalian ingat lagi gitu ya, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, satu-satunya sila yang kaitannya sama Tuhan. Kalau sila 2, 3, 4 sama 5, kalian hubungannya antara manusia gitu ya. Nah, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, untuk secara umumnya nilainya tuh apa sih gitu. Nah, kita akan lihat untuk sila 1 maknanya adalah gimana sih kita sebagai manusia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Ya karena kita kan nggak tiba-tiba ada gitu ya, nggak juga kayak tahu bulat gitu kan, digoreng dadakan ada. Nah enggak, kita pastinya ada karena adanya Tuhan gitu ya. Jadi secara umum kita bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ada nilai kebebasan juga untuk memeluk agama ataupun keyakinan sesuai dengan yang kita percayai. Untuk agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Serta ada yang namanya penghayat kepercayaan. Gitu. Nah, dan diharapkan juga manusia yang hidup gitu ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai manusia yang religius gitu. Nah nanti di kelas bahas ya, kalau yang ateis gimana nih gitu ya. Nah terus kalau misalnya agnostik bagaimana? Nanti kalian bahas ya di kelas. Gitu. Nah secara implisit juga untuk nilai-nilai dalam Pancasila ini maksudnya adalah manusia itu berpangkal pada pengetahuan tentang alam dan dirinya sendiri. Kenapa sih tentang alam? Karena Tuhan kan ngeciptain cuma manusia doang ya teman-teman ya. Ada alam yang harus kita jaga gitu. Terus kita juga sebagai manusia lebih mengenal dan lebih dekat sama Tuhan sebagai pencipta kita pastinya gitu. Dan untuk secara eksplisit nilai Pancasila itu menekankan pada adanya kekuatan adikuasa yaitu Tuhan yang menguasai alam semesta. Tuhan mau adanya bencana gitu ya. Nah, itu bisa terjadi tuh, teman-teman, gitu ya. Dan menegaskan juga satu arah bersama yang hendak dituju untuk oleh berbagai unsur yang beragam gitu ya. Jadi kita sebagai manusia sebagai salah satu ciptaan dari Tuhan dan kita tentunya harus menghargai setiap ciptaan Tuhan yang lain, misalnya alam semesta, tumbuhan, hewan gitu ya. Nah, untuk kenapa sih kita ngomongin agama gitu ya, padahal kita ngomonginnya harusnya Pancasila gitu. Nah, ini ada kaitannya. Ingat teman-teman, untuk Pancasila itu adalah ideologi ya, ideologi yang memang unik, cuman ada di Indonesia doang gitu kan. Nah, untuk kaitannya apa sih antara negara sama agama gitu kan? Dalam hal ini Pancasila gitu. Nah, fungsi negara itu adalah wadah ya atau tempat untuk hidupnya agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan kayak yang tadi saya bilang. Dan teman-teman juga pasti tahu ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan ada juga kepercayaan gitu. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, untuk jenisnya juga ada yang untuk kaitannya antara atau hubungannya antara agama dengan negara ini, ada yang secara sekuler, ada yang secara religius. Nah ini benar-benar bertentangan, kontras banget nih teman-teman. Kalau untuk yang sekuler, adanya pemisahan antara negara sama agama, di mana agama itu sendiri adalah bagian dari wahana solusi konflik untuk tataran personal dan komunal. Jadinya benar-benar harusnya terpisah nih. Untuk nasional atau berkaitan sama negara ya negara aja, nggak usah dicampur adukan dengan agama gitu. Tapi kebalikannya ada yang nasionalisme religius. Nah untuk yang nasionalisme religius ini agama tuh justru jadi proses kehidupan berpolitik. Jadi dicampur adukan antara negara sama agama. Nah untuk di Indonesia sendiri ini Indonesia bukan negara agama ya teman-teman ya. Cuman memang di Indonesia ada agama mayoritas gitu. Tapi apakah semua agama terwadahi? Iya gitu ya. Tapi yang diakui aja ya teman-teman ya. Kan ada ajaran-ajaran sesat juga nih teman-teman. Nah itu nggak boleh ya.
gitu. Jadi untuk yang nasionalisme sekuler atau yang memisahkan antara agama dengan negara itu yang benar-benar memisahkan, dan ada juga yang nasionalisme religius di mana agama sama negara itu bersatu gitu ya. Nah, untuk metode pendekatannya itu ada 3 teman-teman. Ada yang politik legal, ada yang kultural, dan ada yang independensi. Kalau yang independensi namanya juga independen ya teman-teman. Jadi terpisah nih antara negara sama agama untuk metode pendekatannya. Sehingga pemimpin negara atau negara seharusnya benar-benar memisahkan antara kepentingan negara dengan agama gitu ya. Ini banyak terjadi juga di negara-negara kayak misalnya Amerika Serikat atau Prancis gitu ya. Jadi urusan negara ya urusan negara, jangan dicampur adukan dengan agama gitu. Ada yang politik legal, dalam hal ini negara sama agama itu bersatu untuk metode pendekatannya. Sehingga jadilah yang disebut seperti negara agama gitu ya teman-teman. Contohnya apa? Malaysia, kerajaan Islam gitu ya. Di sana ada kerajaan dan basisnya Islam gitu. Atau negara Arab Saudi gitu ya. Nah, di sana kan menerapkan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Nah, tapi kalau yang berjalan berdampingan itu yang kultural metode pendekatannya teman-teman. Jadi untuk agama itu sama negara tidak benar-benar terpisah, tapi tidak benar-benar juga disatukan. Jadi berjalan beriringan. Ini yang saya lihat seperti Indonesia gitu ya teman-teman. Indonesia itu tidak memisahkan sama sekali antara agama dengan negara gitu ya, tapi tidak menyatukan juga gitu. Sehingga berjalan beriringan antara agama sama negara itu sendiri. Contohnya apa? Di Indonesia agama mayoritasnya Islam gitu ya, 90% lebih mayoritas agamanya Islam. Dan di Indonesia juga ada Majelis Ulama Indonesia. Dan fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu ditaati oleh masyarakat muslim gitu ya. Dan untuk sistem pemerintahannya pun untuk di Aceh itu ada yang berbeda ya teman-teman. Nanti mungkin akan dibahas di kelas ya mengenai masalah itu. Nah, untuk implikasi dari sila pertama ini kan kalau misalnya secara teoritis tadi udah ya bagaimana sih secara gambaran umumnya nilai Pancasila secara eksplisit dan implisit, gimana sih teori metode pendekatannya. Nah, ini implikasinya gimana sih gitu ya. Untuk implikasi dari sila pertama ini segala benda dan makhluk yang berada dalam di dunia ini gitu ya teman-teman, itu berada dalam kedudukan yang sama. Sehingga kita balik lagi, kita harus menghargai dan mencintai apa yang telah Tuhan ciptakan gitu kan ya. Kayak misalnya kalau sekarang negara-negara lagi fokus banget nih masalah climate change gitu ya. Nah, negara-negara itu kan dia bersatu ya, gimana sih caranya biar suhu bumi itu nggak naik sebesar 2 derajat misalnya seperti itu kan. Jadi membuat program-program yang memang untuk mengurangi dampak dari efek rumah kaca seperti itu ya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk gitu ya, gimana sih kita sebagai manusia yang memang hidup di bumi ini sebagai ciptaan Tuhan itu menghargai segala hal yang ada dalam bumi ini, yang misalnya lingkungan. Dan tadi ya sebagai bentuk juga upaya melestarikan alam gitu kan, sehingga kalau misalnya alamnya rusak, mungkin teman-teman juga ingat ya kasus yang ada di Papua gitu ya, dengan banyaknya ozon juga jadinya banyak hutan yang kayak kebakar gitu ya dan kurang terawat. Nah, itu seharusnya kita sebagai masyarakat gitu ya dan sebagai manusia yang memang ciptaan Tuhan itu kita mencari cara ya, misalnya melalui forum-forum gitu ya, pemerintah juga misalnya membuat kebijakan untuk bisa menanggulangi hal tersebut biar nggak terjadi misalnya kerusakan hutan gitu ya, biar kita juga sebagai makhluk yang tinggal di bumi ini nggak pindah ke Mars ya teman-teman ya, karena walaupun udah ada wisatanya ke Mars, cuman kan gimana kita menjaga bumi ini gitu kan ya. Diperlukan juga penelitiannya teman-teman untuk bisa memerangi penyakit dalam upaya merawat kehidupan, itu juga penting karena semakin kesini teman-teman kalau lihat ya semakin banyak penyakit yang unik-unik ya. Kenapa sih? Karena banyak yang kita rekayasa gitu ya teman-teman. Rekayasanya dari yang seharusnya
normal-normal aja gitu ya, tapi kita banyak rekayasa gitu lah. Jadi gen di tubuh kita pun kan jadi menyesuaikan ya, bermutasi gitu kan. Sehingga nah ini juga perlu perlu diingatkan kembali gitu ya kepada kita, gimana sih kita dalam menjaga tubuh kita gitu ya, karena balik lagi, tubuh kita juga ciptaan Tuhan gitu ya. Nah itu gimana caranya kita menjaga itu dan menolak untuk upaya-upaya penghancuran apapun itu ya, kayak, yaitu tadi, kebakaran hutan ya, penebangan di mana-mana. Makanya kalau ada penebangan itu mendingan, memang kalau ada yang tahu dilaporkan, jadinya ada sanksi bagi pelaku yang memang, merusak alam ini dan, eee, kayak vegetasi laut juga ya, banyak yang pakai bom dan lain sebagainya, itu kan mencemari. Masa kita mau makan ikan yang udah tercemar, eee, kayak senyawa-senyawa yang nggak baik bagi tubuh kita. Nah itu juga kan ngebuat tubuh kita jadi nggak bagus ya, jadi ada penyakit yang aneh-aneh gitu kan. Nah berkaitan sama sila satu ini juga teman-teman, butuh yang namanya toleransi dan dialog ya. Pastinya toleransi ini sulit ya. Kenapa sulit? Karena banyak dari kita yang memang secara, lahir dan besar itu tumbuh di, keluarga yang mungkin sama semua gitu ya, dari segi agama lah contohnya, karena ini kita lagi bahas sila satu ya. Nah, kalau kita agamanya sama, ketemu agama yang mungkin berbeda dengan kita, kadang kita kayak, "Ah, kok dia gitu sih?" Gitu ya, untuk ibadahnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk toleransi itu kita benar-benar harus coba tanamkan dari kecil ya teman-teman. Kayak misalnya kalian masuk ke universitas, ketemu dari, orang dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam agama. Nah, itu kita coba hargai gitu ya. Balik lagi untuk, religi itu ada pembenarnya dan memiliki daya pembebas gitu ya. Apa yang mereka percayai ya silahkan aja gitu ya, kita toleransi gitu ya, menerima apa yang berbeda. Jadi bukan, kalaupun misalnya ada perbincangan gitu ya antara, kita dengan orang yang berbeda agamanya, ya itu dimungkinkan sekali dengan dialog ya teman-teman. Ini juga sebagai salah satu, implikasi dari salah satu juga, di mana agama itu, jadi titik pertemuan dari berbagai ajaran moral ya, kepentingan, keyakinan, untuk tujuannya apa teman-teman? Membangun, gitu. Teman-teman juga bisa ikutan kayak webinar ya teman-teman, yang memang, eee, terdiri dari berbagai macam pemuka agama. Nah, di sana membahas isu-isu, terkait dengan apa yang lagi in banget nih di masa sekarang gitu ya, dan pembicaranya juga bukan cuman dari, satu agama doang balik lagi, tapi dari berbagai macam agama, dan tujuannya itu bukan untuk menyalahkan satu sama lain teman-teman. Tujuannya itu karena, dialog ini, balik lagi sebagai bentuk toleransi juga, oh kalau misalnya dari pandangan agama ini seperti ini, oh dari pandangan agama ini seperti ini, atau dari pemuka agama, dari pemuka agama X seperti ini. Tapi bukan untuk, kok kamu kok kayak gitu sih? Enggak ya teman-teman, jadi memang untuk wadah dalam, bertukar pikiran, tapi tidak untuk, menjatuhkan satu sama lain. Jadi untuk membangun, oh intinya semua agama itu baik teman-teman, ya. A tidak gama kacau, intinya kan sebenarnya untuk tidak kacau ya teman-teman, dan ingat kita bahwa kita semua ciptaan Tuhan teman-teman. Sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati apapun itu yang memang mungkin berbeda dari kita. Ingat teman-teman, kita tidak bisa memilih kita, eee, mau lahir dari orang tua yang seperti apa ya teman-teman. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama, gitu. Dan ingatlah bahwa apa yang, ada sekarang, kita berada di sini, kita bisa bernafas, kita bisa bertemu secara, eee, online mungkin ya. Nah, atau mungkin offline pada saat di kelas, nah itu karena kebaikan Tuhan juga, gitu. Sekian teman-teman untuk, materi sila satu, mungkin teman-teman bisa diskusi lebih lanjut di kelas bersama dengan dosen masing-masing. Terima kasih.